dihapus dari ahli waris dan tanggungan asuransi. Jadi Nikita Mirzani mengatakan kalau misalnya dia tidak mau disangkut pautkan dengan Loli. Jadi yang kemarin Loli bilang dia datang ke rumah bertemu sama orang tuanya, ketemu mamanya sama adik-adiknya, itu ternyata Nah, besok gue akan kasih tahu kalian pantengin ya. Karena besok gue akan memberitahu siapa yang sudah jadi tersangka. Kalian lihat IG gue sama TikTok gue. Gue akan mengumumkan salah satu musuh gue yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga. Jadi ada 2 nih. Ya, satu Kang Semir, satu lagi ada, nanti kalian akan tahu besok. Jadi kayaknya hari Senin akan ada yang ngamuk lagi, namanya kura-kura ninja Rasman Kodok Buntol. Nah, karena kalian tahu kenapa? Karena Loli yang mau diangkat anak sama dia, tempatnya udah dipindahin lagi sama budenya. Jadi akhirnya budenya turun tangan. Budenya Loli turun tangan, guys, sudah. Akhirnya. Jadi dapat dipastikan bahwa hari Senin akan ada yang tantrum lagi. Ini lagi viral banget. Nggak tahu urusannya, bukan urusannya. Ini ikut campur dengan urusannya dia nih. Ternyata dia ini juga anak durhaka. Pantesan dia nyuruh anak orang durhaka. Dia bilang begini, bukan salah ibunya, bukan salah anaknya, tetapi ini salah ibunya. Wajar kalau anaknya membangkang. Pak Ustadz kumpul, ikut ke sana ke rumah dia nih, ikutin majelis taklim nih, nasihatin dulu nih orang, nasihatin nih orang. Pak Ustadz, pokoknya siapa aja tuh, kalian tag aja tuh Ustadz itu tuh, kalian tag aja. Manusia yang seperti ini butuh pencerahan. Mungkin juga dia nggak pernah ngaji, dia hanya mengejar dunia aja, ya kan? Namanya anak tidak boleh ngelawan orang tua, apapun alasannya. Saya lihat juga cuplikannya, para ustadz, para ulama mengatakan tidak boleh kita melawan orang tua kita, apalagi seorang ibu. Loh, ini kamu ngajarin apa ini? Ya Allah, ingat itu mantan sahabat kamu, ada baiknya. Kita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa, membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya, itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Terlapor berapa orang, Bang? 2 orang. Inisialnya Bang, RAN dan AS. Ada perlawanan Bang dari pas? Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu langsung dikeroyok atau gimana, Bang? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Rasman Nasution ungkap alasan ingin adopsi Loli. Yang penting dia aman. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya. Karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya.
Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Lagi-lagi Loli kabur dari safe house. Terus 3 bulan ini sia-sia dong. Jujur awal-awal tuh gue bingung kenapa sih Loli ditaruh di safe house bukan di rumah Nikmir. Ternyata gengs, Loli itu sebenarnya udah jadi tersangka pelaku abortion, tapi ternyata itu dijagain sama Nikita Mirzani, makanya ditaruh di safe house. Simak dulu video ini. Terus mau dibilang katanya ibu biadab apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini, gimana caranya supaya tetap di safe house, biar biar gak ditahan. Selalu tahu. Terus gue pun bingung kenapa sih pengacara Fadil tuh sampai mati-matian gitu loh untuk membela si Loli. Terus gimana perasaan Nikita Mirzani ketika Loli itu bilang bahwa jangan takut sama ibu kita, orang mereka cuma ngelahirin kita aja kok. Anak seumur gitu udah punya pikiran seperti itu coba. Terus dia kabur malam-malam dapat akses dari mana? Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Kalau dari teman-teman Nikita Mirzani, kita tuh bisa melihat bahwa Loli itu dimanfaatkan, gengs. Sama musuhnya Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani tuh emang nggak bisa kesentuh. Good point juga bahwa kenapa mereka itu mau susah-susah ngurus si Loli, padahal kan mereka punya anak sendiri. Kalau bukan untuk manfaat sesuatu, ya buat apa? Menurut gue kasus ini tuh semakin kompleks sih, dimana Loli itu 3 bulan di sana tapi nggak banyak perubahan. Aneh nggak sih? Ingat ya gengs, nggak ada satupun orang tua yang ingin menyesatkan anaknya, apalagi membenci anaknya. Sebenci-bencinya orang tua sama anaknya, itu anak bakal diterima kembali kok. Ini tuh sesuai dengan perkataan Nikita Mirzani untuk anaknya di videonya. Bahkan ada teori konspirasi yang bilang bahwa kasus Loli ini di-up gara-gara untuk menutupi kasus pelecehan agama oleh Isa Zega. Menarik juga tuh. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah ya. Dia butuh ibunya. Masa dia butuh ibunya? Kalau butuh ibunya, kenapa dia kabur ke tempatnya Rasman? Hah? Sedangkan Rasman, logika ya netizen, Rasman itu hadir di pertengahan kasus. Awalnya si Kang Semir ini bukan pakai lawyer yang sekarang si Rasman. Awalnya tuh nggak tahu siapa tuh. Akhirnya yang lawyer yang lama dipecat ganti ke si Rasman pura-pura ninja. Berarti logikanya dia kan tidak pernah tahu dong dan tidak pernah ketemu yang namanya Rasman. Kok bisa tahu nomor telepon Rasman? Kok bisa tahu alamatnya Rasman? Itu aja udah nggak masuk ke kepala gue. Kecuali ya si Kang Semir ini dari awal pakai Rasman, berarti kan dia sudah berkonsultasi sebelum ada laporan yang gue layangkan ke Polres Jakarta Selatan. Lah si Rasman aja dipakainya di pertengahan kasus, berarti kan secara tidak langsung si Loli ini kan tidak pernah ketemu tatapan muka, tidak pernah ke kantornya, tapi kenapa bisa tahu nomor teleponnya, bisa tahu alamatnya, di kantornya sudah ada wartawan, di Polres sudah ada wartawan, pagi-pagi buta jam 2, nggak masuk ke logika netizen. Udahlah, udah dilepasin, tenang. Tuh, teteh aja teteh aja udah nggak sanggup, udah dilepasin, ambil. Ayo. Ambil ya kan, mau bebas kan, ya udah dibebasin. Karena dia mau bebas, dibebasin. Sebebas-bebasnya deh pokoknya. Sampai asuransi atas nama Laura, semuanya udah gua tutup. Nah, biar kau rasakan ya, kalau kau sakit, kau datang ke rumah sakit, pakai biaya kau sendiri ya. Jangan lagi berurusan sama yang namanya Nikita Mirzani yang katanya ibu menelantarkan anak ini ya, yang katanya ibu biadab ini ya. Nah, jangan. Awas aja nanti kalau kenapa-napa, gue yang dibawa-bawa, awas aja. Perseteruan antara pengacara Rasman Nasution dengan artis Nikita Mirzani masih terus memanas. Di tengah perseteruan tersebut, anak Nikita Mirzani, Laura Mirzani alias Loli, mengungkapkan keinginannya untuk diadopsi oleh Rasman Nasution. Rasman Nasution sendiri juga sudah mengaku siap untuk mengadopsi Loli menjadi anak angkatnya. Rupanya Rasman Nasution ingin Loli merasa nyaman dan nantinya berubah menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Rasman juga yakin nantinya Loli bisa menentukan jalannya sendiri jika sudah dewasa.
Rasman pun menilai bahwa Loli pastinya akan bereaksi jika keinginannya untuk diadopsi tak terwujud. Namun terlepas dari itu, Rasman juga bersyukur jika keluarga dari Loli bisa membuatnya nyaman. Di sisi lain, Nikita Mirzani telah mengizinkan siapapun untuk mengadopsi putri sulungnya, yaitu Loli. Keputusan ini muncul setelah Loli menyatakan keinginannya untuk diadopsi oleh Rasman. Nikita pun memberikan lampu hijau. Meskipun memberikan izin, Nikita menegaskan pentingnya pengalaman mengasuh anak. Nikita merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua selama 16 tahun.